Tahukah kamu, apa itu patologi birokrasi? Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah. Patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi dan kinerja birokrasi yang tidak linear. De Gournay dalam Albro, salah seorang perintis studi birokrasi pada tahun 1764 di Prancis menemukan sebuah penyakit pemerintahan yang disebut buruomania, untuk menyebutkan bentuk pemerintahan yang banyak dikeluhkan, di mana para pejabat juru tulis, sekretaris, para inspektur dan manajer diangkat bukan menguntungkan kepentingan umum, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Apa aja sih macam-macam patologi birokrasi? Satu, paternalistik, yaitu atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan. 2. Pembengkakan anggaran, terdapat beberapa alasan mengapa hal ini sering terjadi, yaitu, semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan semakin besar pula peluang untuk memarkap anggaran, tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan dalam birokrasi publik. Terdapatnya tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran sehingga memunculkan inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk melebih-lebihkan anggaran, dan kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar input. Tiga. Prosedur yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak. 4. Pembengkakan birokrasi dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meringankan beban kerja dan lain-lain yang sebenarnya struktur tersebut tidak terlalu diperlukan keberadaannya. Akibatnya banyak dana APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara tidak langsung dapat merugikan negara, sehingga anggaran menjadi kurang tepat sasaran. 5. Fragmentasi birokrasi, banyaknya kementerian baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi tetapi lebih kepada motif tertentu. Mengembangkan kebijakan pembangunan birokrasi yang holistis, menyeluruh, agar mampu menyentuh semua dimensi baik itu sistem, struktur, budaya, dan perilaku birokrasi. Mengembangkan sistem politik yang demokratis dan mampu mengontrol jalannya pemerintahan dengan maksud agar pemerintah lebih transparan, tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan dan masyarakat dengan mudah mengakses informasi publik. Mengembangkan birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti e-government, e-procurement untuk mempermudah interaksi antara masyarakat dengan para pemberi layanan. Akan tetapi sistem berbasis teknologi tersebut tetap perlu dimonitoring dan dikawal terkait dengan pengimplementasiannya guna meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan birokrasi.